Di Advent ketiga ini, kita menyalakan 3 batang lilin sebagai tanda datangnya terang Kristus. Inilah janji sukacita yang disampaikan Tuhan. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan masuk ke Sion dan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh, diganti sukacita. Selamat datang adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hadir di kebaktian sekolah minggu online Bina Warga bersama dengan Kak Lina, Kak Sheni, dan adik-adik sekolah minggu dari GKI Cicurug. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah adik-adik kalau hari Senin sampai hari Minggu adik-adik ngapain aja? Banyak yang kita lakukan. Ada yang sibuk belajar karena sedang mengikuti penilaian akhir semester. Ada yang sibuk untuk persiapan mengisi acara di Natal yang akan datang. Wah, banyak. Tapi yuk kita naikkan pujian Senin sampai Minggu. Apa yang kita lakukan dan kita rasakan Senin sampai Minggu? Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ayo adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu dengan senyum yang termanis. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Mari adik-adik, kita pada saat ini mau berdoa supaya sekolah minggu kita diberkati oleh Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Pagi ini kembali kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Tidak apa-apa kan Tuhan, karena hari ini kami tidak bisa hadir di kebaktian sekolah minggu kami. Kami percaya walaupun melalui online ini, Tuhan tetap hadir, memimpin dan menyertai, memberikan sukacita bagi kami, walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukan kita semua, sadarkan kita semua bahwa Allah itu adalah baik, sangat baik, amat baik di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau menyatakan kebaikan Allah
melalui pujian God Is So Good. Allah itu baik, bersama dengan Evelyn Sinaga. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik bagiku. God is so good. Is so good to me. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan adalah sebuah sukacita dalam hidup kita. Belajar kebenaran firman Tuhan adalah sebuah waktu yang indah karena kita bisa bertumbuh dan semakin tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan kita juga ingin tahu apa janji Tuhan ke dalam hidup kita. Pagi ini, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sieni dari GKI Bunda Sudi Batam, bersama kita naikkan pujian firman Tuhan dengan Chelsea Situmorang. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh.
Shalom adik-adik semua. Apa kabar adik-adik cantik di sebelah sana? Adik-adik ganteng di sebelah sana? Aduh, senang sekali lihat adik-adik sudah rapi mau ibadah. Dan sekarang sudah siap dengar firman. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan puji-pujian Bapak Zakaria. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk fokus. Dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Adik-adik, ada yang ingat kisah 2 minggu lalu tidak? Di mana malaikat Gabriel menemui Bapak Zakaria sewaktu sedang berdoa dan berkata bahwa istri Bapak Zakaria, yaitu Ibu Elizabeth, sedang mengandung. Wah, Bapak Zakaria tidak percaya karena istrinya sudah sangat tua. Dan karena ketidakpercayaannya, maka Tuhan membuat Bapak Zakaria menjadi bisu. Adik-adik tahu nggak bisu itu apa? Iya, bisu itu tidak bisa berbicara. Beberapa bulan kemudian, Ibu Elizabeth melahirkan seorang bayi laki-laki. Itu yang sedang digendong oleh Pak Zakaria. Wah, Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth sangat bersuka cita. Ternyata Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Adik-adik, setelah 8 hari Ibu Elizabeth melahirkan bayinya, para tetangga dan keluarga datang menemui bayi ini. Lalu para keluarga memberi saran kepada Ibu Elizabeth, bagaimana kalau kita namai saja bayi ini Zakaria sesuai dengan nama bapaknya. Tapi Ibu Elizabeth berkata, tidak, nama anak ini adalah Yohanes. Keluarga lain pun bingung, lalu bertanya pada Bapak Zakaria, akan diberi nama siapa bayi ini? Lalu Bapak Zakaria mengambil batu dan menuliskannya di atas batu itu sebuah nama. Namanya adalah Yohanes. Siapa adik-adik? Yohanes. Kita ulang sekali lagi ya. Namanya adalah Yohanes. Betul. Nah, ajaibnya, setelah Bapak Zakaria selesai menuliskan nama Yohanes, langsung Bapak Zakaria bisa berbicara, tidak lagi bisu. Wah, menyadari dirinya sekarang sudah bisa bicara, Bapak Zakaria langsung memuji Tuhan. Luar biasa ya berkat yang diterima oleh Bapak Zakaria. Pertama, istrinya yang tadinya tidak bisa hamil karena sudah terlalu tua, bisa hamil dan akhirnya mereka memiliki anak. Dan yang kedua, yang tadinya Bapak Zakaria bisu, sekarang sudah bisa berbicara kembali. Dan Bapak Zakaria keluar rumah dan terus menyanyikan pujian bagi Tuhan sehingga semua orang bisa melihatnya, termasuk tetangga dan kerabatnya, keluarganya. Semua menjadi takjub akan pekerjaan Tuhan dalam keluarga Bapak Zakaria. Adik-adik, berkat pemeliharaan Tuhan ini tidak hanya Tuhan berikan kepada Bapak Zakaria dan keluarganya, tapi juga kepada adik-adik semua di rumah. Lewat apa ya, Kak? Banyak. Nih, adik-adik diberkati dengan keluarga yang baik. Mungkin tidak lengkap, tapi adik-adik punya keluarga yang saling menyayangi. Adik-adik juga diberkati dengan makanan yang cukup, minuman yang sehat. Adik-adik juga diberkati dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sehingga tuh bisa main dan punya teman-teman yang baik. Wah,
Banyak ternyata berkat Tuhan bagi adik-adik kita semua ya. Nah, karena sudah banyaknya berkat yang kita terima, apa yang sebaiknya kita lakukan ya? Kakak mau ajak adik-adik untuk pertama, selalu berdoa bersyukur atas berkat karunia pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau bobok, mau tidur juga berdoa berterima kasih. Lalu yang kedua, kita juga diajar untuk memuji Tuhan seperti halnya Bapak Zakaria, bernyanyi buat Tuhan menyatakan kebaikan kebesarannya dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita mulai dari hari ini semakin rajin berdoa, semakin rajin memuji Tuhan. Kakak sudah selesai berbicara. Sekarang yuk kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada pagi hari ini. Kami belajar dari Bapak Zakaria untuk senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Biarlah Engkau penuhi hati kami Tuhan dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama-Mu kami sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena telah mendengar suara permohonanku. Kakak ulangi ya, Mazmur 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena telah mendengar suara permohonanku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat pohon Natalnya sudah dipasang dengan indah. Wow, hiasannya sudah cukup banyak. Yang minggu lalu sudah dikerjakan. Wow, saat ini kita juga tetap akan melakukan aktivitas bersama dengan keluarga kita. Hari ini kita mau membuat malaikat sebagai hiasan pohon Natal. Kalau sudah adik-adik buat, silakan adik-adik foto dan kemudian juga ayat hafalannya dihafalkan. Setelah itu, difoto atau divideokan, kirim ke WAG kelas sekolah minggu tempat adik-adik beribadah, atau bisa juga dikirim ke WA Kak Lina di 081230309059 untuk ditayangkan di kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Kak Lina tunggu ya adik-adik.
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, wah, bau-bau Natal nih sudah semakin dekat. Adik-adik sudah ada yang beli baju baru? Wah, sudah ada yang beli sepatu baru? Di rumahnya sudah ada pohon Natal? Mama sudah sibuk beli makanan menu Natal. Wah, semuanya menyiapkan. Tidak salah adik-adik, itu baik adanya. Dan pagi ini juga Kalina ingatkan, tidak lupa juga mengucap syukur atas semua berkat Tuhan itu dengan memberikan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian titipkan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja tempat kita beribadah. Atau yang praktisnya, adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah, supaya selalu ada ucapan syukur di dalam hidup kita. Di dalam pengumpulan persembahan syukur, kita naikkan pujian bersyukur senantiasa bersama dengan Vanessa Situmorang. Dialah yang baik, Dialah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Dialah yang baik, Dialah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Dialah yang baik, Dialah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita juga menaikkan doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita. Boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kami juga bersyukur kalau kami boleh mengumpulkan persembahan apa yang sudah kami lakukan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami juga mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Kiranya kasih, sukacita, damai Natal hadir di dalam setiap keluarga. Sekalipun hal yang tidak menyenangkan ada di dalam setiap keluarga. Kami berdoa untuk para pengungsi di Cianjur dan juga mungkin daerah-daerah lain yang mengalami bencana dan mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah mereka. Mereka harus menjadi pengungsi, tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang sedang bersekolah, kiranya Tuhan memberikan sukacita di dalam kami belajar, supaya kami boleh mempersiapkan masa depan kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang sedang mempersiapkan peringatan tentang kelahiran-Mu. Kiranya gereja kami tidak hanya sibuk-sibuk, tetapi terlebih dari semuanya Tuhan, bahwa kami semua boleh mempersiapkan hati kami dengan baik di dalam menyambut Natal. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi yang Tuhan berkati. Berikan hikmat kebijakan kepada Pak Jokowi di dalam memimpin negara ini.
Dan kami juga berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, supaya Tuhan berkati, berikan hikmat, tanggung jawab, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk dunia ini supaya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin dunia, supaya ada keamanan dan kedamaian di setiap negara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah selalu memberikan janji yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan janji itu tidak pernah dilupakan oleh Allah. Janji itu selalu ditepati oleh Allah. Seperti janji Allah memberikan anak kepada Zakaria dan Elisabet, terbukti bahwa Zakaria dan Elisabet memiliki anak perjanjian yang diberikan oleh Allah. Karena itu adik-adik, kita bersyukur juga untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Diberikan orang tua, diberikan teman-teman, diberikan keluarga besar. Wah, banyak sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan menutup kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan naikkan pujian Janjimu Tuhan. Ya dan amin. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, menggu indah rencana-Nya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Akhirnya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di penghujung. Kita akan berpisah. Sebelum berpisah, Kalina mengingatkan untuk kita semua melaksanakan protokol kesehatan supaya kita selalu sehat
dan penuh dengan sukacita untuk menyambut Natal 2022. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.